103,4 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana semuanya. Yang pasti di jam 8 ini kita ada di program spesial Minang Kreatif dan kita sudah bersama dengan narasumber yang bergabung via Zoom. Dusana Padangnya di Bukit Tinggi Padang Panjang ya. Kalau nggak salah hari ini di Padang Panjang ya. Dan malam hari ini kita akan berbincang alias ngobrol sebentar sampai jam 9 nanti bersama musisi bintang kita ini yang sudah memberikan karya yang banyak ke kita semua. Seperti apa sih obrolan kita dengan Uda Indrajaya yang berasal dari Padang Panjang. Oke, 1 jam ke depan, ntar sampai jam 9 alias jam 21 waktu Indonesia Barat. Oke. Gimana kabar Bang Indra malam ini di Padang Panjang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, cuaca dingin Bang Indra ya. Padang Panjang mah dingin banget ya. Udah kayak apa ya Bang Indra, kayak Bogor lah gitu ya. Bukit Tinggi, Padang Panjang udah dingin banget ini. Pakai tuh pakai sal ini sebagai ciri khas Bang Indra apa bagaimana ya Bang Indra? Ini kayaknya memang khas banget ya. Biar agak hangat aja gitu ya Bang Indra ya. Iya. Oke Bang Indra. Lagi sibuk apa sih Bang Indra belakangan ini? Biasa, saya sebagai juru kunci lah di si Padang Panjang itu. Wes mantap. Juru kunci gimana nih Bang? Kalau di Jawa itu juru kuncinya kan Mbah Marijan, almarhum Mbah Marijan. Kalau saya di juru kunci studio rekaman maksudnya. Wes mantap. Berarti ibaratnya soundman gitu ya Bang Indra ya? Iya, sound engineering. Sound engineering. Itu tugasnya apa tuh Bang Indra kalau kita boleh tahu tuh di situ? Biasanya operator studio rekaman. Jadi kalau ada ruang rekaman, saya yang handle gitu. Sebagai operatornya. Jadi hari-harian tuh sebagai juru kunci diisi untuk studio rekaman ya. Jadi apapun aktivitas rekaman diisi, itu Bang Indra yang menjadi penanggung jawab dan juga pengoperasiannya gitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau sehari-hari di jam dinas itu, di jam kuliah itu ya melayani mahasiswa dan dosen yang kuliah praktek di studi rekaman itu gitu. Iya betul. Tapi ini duluan mana nih Bang Indra sebagai soundman ataupun sound engineering di sana, apa Bang Indra sebagai musisi nih? Karena dari kemarin ya waktu kita awal komunikasi, Bang Indra juga menjadi salah satu peserta untuk music planner ya RRI. Banyak karya musik yang sudah Bang Indra hasilkan tuh ya. Udah berapa sih Bang Indra? Itu duluan mana nih? Sound engineering apa musisi dulu nih? Sebenarnya saya itu seniman musisi lah gitu ya. Seniman musisi. Ya, mendalami seni itu ketika masuk sekolah SMK 7. Kalau dulu tuh namanya SMKI. Di Padang Panjang? Di Padang. Di Padang. Sempat di Cengkeh itu. Iya. SMK 7 itu. Jadi kan memang sekolah tingkat atas bagian art gitu kan. Saya ambil jurusan kanalikan, musik tradisional Minangkabau gitu. Nah, jadi mendalami seni itu berawal dari sana. Yang saya dalami itu instrumen tiup Minangkabau itu awalnya. Jadi spesialis instrumen tiup Minangkabau. Luar biasa. Berarti memang udah jelas sebagai musisi dulu nih, baru sound engineering di Padang Panjang kan. Spesifikasinya berarti memang alat musik tiup tradisional Minangkabau ya, Bang Indra ya. Apa aja nih Bang Indra? Saluang, bansi, serunai. Pokoknya yang tiup tradisional Minangkabau lah. Menguasai semua. Cirompak ya. Wow, mantap banget ya. Karena untuk menguasai hal-hal seperti itu bukan hal yang gampang juga ya Bang Indra ya. Ya, butuh proses dan ulet dan terus menerus itu. Apalagi saluang itu. Saluang itu kan hanya plong aja gitu. Tidak ada fretnya, tidak ada sempritnya seperti recorder itu. Ya plong aja kan. Itu butuh proses untuk pelajari. Mencari bunyinya cukup lama gitu. Gitu. Jadi itu di antara semua jenis alat tiup itu yang paling susah proses penguasaan itu adalah saluang ya. Ya. Apalagi dia itu butuh circulus break atau nafas yang tidak putus-putus. Gitu saluang ya. itu kan nggak putus. Saluang tarik itu. Betul tuh kayaknya paru-parunya harus besar, ruangan paru-paru biar bisa menampung udara lebih banyak ya. Tapi sebenarnya teknik kan. Jadi
antara meniup itu ketika pergantian nafas itu Ah, dihirup dengan hidung, dan adalah ketika mau habis itu ada tekniknya, gimana siklusnya itu berputar gitu, tidak putus. Oh, Ada. gitu ya di nafasnya ya. Berarti memang harus punya nafas panjang, harus latihan dulu nih. Iya, betul. Berapa lama sih Bang Indra menguasai itu? Apakah sudah lepas atau tamat dari SMK-nya baru lanjut lagi di isi baru bisa belajar? Kalau di SMK 7 itu, SMKI itu saya itu 6 bulan itu baru bisa. 6 bulan Dari ya? kelas 1, ya dari kelas 1 itu saya udah mulai tekun mencintai elektrisi itu. Setelah 6 bulan baru bunyi dapat dan tidak putus-putus gitu. Nah, gitu. Sampai sekarang ya, Selain ya? kalau selain itu bansi itu udah bisa juga kan, karena dia tidak butuh tidak sulit mencari bunyinya, langsung ditiup langsung bunyi kan, seperti recorder itu. Recorder. Iya. Tapi menurut Bang Indra sendiri kan, Bang Indra 6 bulan ya. 6 bulan itu apakah waktu standar untuk seorang menguasai itu, atau memang itu cepat atau lambat, Bang Indra? Kalau saya itu termasuk cepat. Nah, itu dia. Karena apakah karena gimana Bang Indra? Karena setiap pagi itu saya rutin itu. Setidaknya ya 3 menit itu saya fit terus kan gitu. Nah, gitu. Ada kontribusi, kalau menurut Bang Indra sih, ada kontribusi bakat nggak sih di situ? Di samping belajar, kalau belajar pasti ya mungkin kita butuh ini buat pendidikan dan segala macam. Tapi ada kontribusi bakat alami nggak menurut Bang Indra gitu? Atau memang ada bakat turunan dari keluarga? Sebenarnya memang bakat alami gitu. Kalau di keluarga saya nggak ada Kang Saluang. Cuman kecintaan itu yang dulu, minat itu yang dulu. Betul. Awalnya saya itu masuk SMKI itu agak alergi juga tradisi sebenarnya awalnya gitu. Oh, berarti saya lebih suka juga. Lebih gandrung itu kayak gendroses itu. Awal-awal gitu ya, rock ya. Kita anak band, kesannya kita anak band kan, masa puber gitu lah kan. Benar. Jadi tradisi itu agak apa juga, agak berminat juga. Cuman ketika itu ada kakak senior saya yang di kampung itu, Januarman namanya, membawa saya pergi mengarak marapula ini ke Pau gitu, di Pau. Di Padang nih, di Padang waktu itu. Ya, jadi setelah acara mengarak marapula itu, malam-malam itu ada saluang dendang. Ketika di tengah malam itu saya mendengar saluang dendang klasik itu, yang cuma saluang dengan vokal, dendang Tiaman Lamu itu kan, itu tersentuh hati saya. Iya, itu sedih, menyiris sampai pagi-pagi itu, gila kepada saya. Sejak itu baru tekun saya mengikuti saluang itu. Oh, jadi first time-nya Bang Indra ngedengerin itu langsung jatuh cinta dan langsung tergila-gila ya. Besoknya jadi keinget itu kayak jatuh cinta sama cewek ya. Iya. Tekun saya. Karena saluang itu kan. Iya, betul. Akhirnya saya mendalami dan 6 bulan setelah itu saya bisa minit saluang dan bisa tampil di Sanggar-Sanggar itu tamu budaya mengiringi musik tari gitu. Gitu. Jadi setelah menguasai semuanya akhirnya perdana tampil di tamu budaya nih Bang Indra. Tampil dan ditonton sama banyak orang. Ada rasa ini juga nggak sih, grogi atau takut salah karena memang disaksikan oleh banyak orang gitu? Awal-awalnya ya, cuman karena proses latihan sering, jadi udah yakin gitu. Apalagi di sekolah kan juga sering tampil juga gitu. Iya, waktu di SMK ya, prestasi juga banyak ya Bang ya. Apa nih prestasi Bang Indra selama di sekolah dulu nih Bang Indra, ini bisa menginspirasi kita semua kan? Ya, tidaknya sering tampil lah gitu di acara-acara perhelatan gitu kan. Selain itu akhir 2002 itu saya kan 99 masuk SMK itu. Udah lama banget ya. Ya, setelah tamat 2002 itu mau tamat, kami melahirkan album Saluang Dendang Dangdut itu. Itu bertiga dalam kaset. Itu pasti kita kaset. Itu baru tamat SMK tuh? Iya, baru tamat SMK. Masih ini banget deh, masih muda banget ya. Udah bisa menghasilkan karya. Bertiga dengan siapa tuh? Orang dua lagi? Lepai.
yang oh, sudah iya, benar. Lepa Kenapa itu. Bang Indra? Iya. Iya, ada satu lagi cewek Susi namanya. Hmm. Sekarang dia di Sijunjung, itu nggak eksis lagi. Berarti itu Yang bertiga Lepa ini satu SMA nih, SMK Sambung. nih? Iya, ya, satu lokal SMK. kan. Oh, satu lokal ya. Nah, Terus gimana jadi ceritanya? akhir-akhir mau tamat itu diajaklah kami rekaman gitu. Siapa yang ngajak Rekaman nih? itu masih kebetulan yang ngajak ini guru juga di Sungkai itu. Iya. Pak Sony namanya, dia itu operator studio di Sari Musik. Iya. Kami diajak rekaman di sana, akanlah lagu katanya kan. Jadi kami bikin sampel bertiga itu, direkam dengan tip kaset Sony aja dulu ketika itu. Setelah lalu dibuatkan musiknya. Kaset ya. Iya, di Sari Musik itu studio rekaman masih eksis ketika itu. Jadi di sana lah kami rekaman bertiga. Cuman yang menciptakan lagu itu yang bikin pantun saya dengan Lepa ini. Bikin ceritanya sebelum nyanyi itu ada ceritanya sedikit. Lucu-lucuan lah gitu. Oh iya. Gitu. Jadi itu masih cipta kaset ya. Cipta kaset ketika itu. CD ketika itu cukup mahal. Belum sulit menembusnya. Kalau sudah ini udah laku 3.000 atau 6.000-an baru mau orang itu syuting gitu. Iya. 6.000 kopi lah gitu kaset itu. Oh, ada standar minimal juga jumlahnya ya baru bisa. Iya. Waktu itu kalau dibilang-bilang itu masuk studio rekam itu termasuk sakral lah kesannya gitu. Tidak lihatlah batang hidung orangnya bisa masuk. Betul nggak sembarangan nih bisa masuk ke studio rekaman gitu ya Bang ya. Iya. Jadi itu lagu pertama itu judulnya apa sih yang Salong Dendang kategorinya Bang ya? Iya, Salong Dendang Parasen 2002 Membangkit Batang Tarandam. Itu judulnya. Gitu. Masih pita kaset. Itu bagaimana tuh kolaborasinya Abang bikin lirik bareng-bareng nih sama aransemen bareng-bareng juga? Iya. Kayak aransemennya kalau yang musik Pak Sony ini sama teman-teman. Pak Sony. Oh, gitu. Lirik sama saluangnya Abang dan teman-teman. Iya. Oh, gitu. Cukup excited ya di era itu ya? Iya. Bagaimana penerimaan masyarakat penikmat musik saluang? Ya, ketika itu sampai ke Batu Sangkar, diundang lah kami acara kan sedikit lah. Keliling Sumbar ya Bang Indra ya? Bagurau itu ya. Wes luar biasa. Perdana rekaman 2002. Iya, berarti sekarang udah skill banget ini kalau bermain saluang ya. Tapi masih eksis dengan sama Lepainya masih eksis sampai saat ini? Kalau Lepai sekarang dia udah stay di Jakarta, jadi jarang jumpa. Dia udah merantau di sana, udah berkeluarga di sana. Dia eksis juga rekaman. Masih eksis juga. Dan Bang Indra sampai saat ini kan masih eksis juga nih cerita ini. Masih eksis di kampus. Masih eksis di kampus. Tapi masih dia memang juga. Kalau Lepai memang seniman tulen dia memang keartisannya dia yang difokuskannya di keartisan difokusin sama Lepai ya. Kalau Bang Indra berbagi antara sense musisinya dengan dunia akademis. Dunia akademis ya. Tapi kalau boleh milih itu lebih menarik yang mana? Dua-duanya atau? Kalau saya sih, saya enjoy dengan pilihan saya saat ini. Iya, sebagai sound engineering. Iya. Dan eksis juga berkarya gitu. Betul. Ini karya, nah itu tuh perjalanan ya seorang Indra Jaya ya, yang dari SMK malahan udah produktif, udah berkarya, sampai saat ini tuh nggak berhenti berkarya dan nongkrong lagi sebuah universitas untuk berbagi dan juga menghandle rekaman seni di kampus itu ya Bang ya. Iya. Nah ini kalau karya Bang Indra sendiri tuh udah berapa banyak Bang Indra? Mengawali itu tahun berapa tuh kalau yang bikin sendiri udah mandiri gitu? Kalau 2002 itu kan bertiga, kami itu 10 lagu itu. Oh banyak ya? Iya, yang dia menciptakan itu berdua, saya sama Lepe aja. Yang cewek ini dia cuma pendendangnya. Ya penendangnya. Kalau dari 2008 baru saya mengeluarkan satu album, juga duet dengan cewek Liza namanya. Nah, itu saya menciptakan lagu semua sampai aransemennya. Itu album saya sendiri dicetak oleh Kelas Manang ketika itu, yang pencipta lagu Maulang Sayang itu. Oh iya. Itu Tuan Inma namanya. Itu ada berapa lagu isinya Bang? 10. Ya itu 10 juga.
Oh. Itu dari 2008 itu 2007 beredarnya, selesainya kan beredarnya 2008 resmi ya, 2008. ya awal 2008 itu udah bentuk CD. Udah bentuk CD. Gimana waktu itu penerimaan masyarakat di Kota Padang, dan itu bahkan mungkin sampai keluar kota Padang nggak sih Bang Indra? Sampai di Bukit Tinggi sampai CD itu. Cuman karya saya itu kan musiknya kan saya, karena mungkin saya sebagai selain musik populer dan tradisi itu kan basic saya tradisi ini. Ya. Dan saya kan menggandrungi musik populer. Selain itu musik kontemporer juga. Artinya musik-musik kekinian yang inovatif lah gitu. Jadi itu berpengaruh kepada karya saya dalam bentuk populer ini. Artinya agak asing juga ketika musik saya itu tidak sama dengan musik asband gitu. Agak berbeda lah gitu. Nah, gitu. Mungkin agak asing juga dari masyarakat gitu. Nah, itu Bang Indra kenapa tuh tetap konsen di musik Bang Indra sendiri? Apakah tadi kan Bang Indra mengatakan untuk masyarakat mungkin itu asing ya, cukup asing ya? Apa nggak ada kekhawatiran wah ini bakal diterima penuh nggak sih, bakal diterima banyak nggak sih sama masyarakat gitu? Nah, betul, kekhawatiran bukan pada saya, cuma pada produser yang banyak. Nah, jadi banyak produser menolak ketika itu. Nah, kok nggak seperti ini katanya, kok nggak seperti ini. Jadi kebetulan Pak Ridwan ini orangnya termasuk, karena dia guru, termasuk inovatif juga lah seleranya kan. Akhirnya dia mau istilahnya apa namanya tuh menerima tantangan gitu. Oh, challenge nih gitu ya. Ini beda ini. Beda, kita coba katanya. Itu 2008 tadi Bang ya berarti ya? Iya, 2008 tadi. Diterima sama satu produser yang ada di Minang ini ya. Ya, Kelas Manang nama produser. Kelas Manang ya. Terus akhirnya memenuhi ini enggak sih, maksudnya itu kan challenge tuh. Ter-challenge beneran enggak? Hasilnya bagus enggak tuh Bang Indra waktu itu? Lumayan lah, lumayan. Akhirnya Kelas Manangnya betah memproduseri dan meng-up karya-karya dari Bang Indra sendiri. Karya saya dengan Pak Ridwan itu cuma satu dendang itu. Dan 2010 itu ya saya mengeluarkan karya lagi, cuma produsernya beda lagi. Tapi masih dengan konsep karya yang tadi. Beda lagi. Ini ada mirip-mirip, terpaksa kita meniru. Ya, akhirnya harus mengikuti perkembangan gitu ya. Selera pasar ya. Itu produsernya Mak Lepo itu lagi. Oh iya, itu memang nama terkenal aja tuh di musik Minang, Sumatera Barat. Kami sama kuliah itu sebenarnya. Oh. Lepo itu juga kuliah di Sipran Panjang. Lepai juga. Lanjut di Sipran Panjang gitu saya. Nah, jadi itu karya berdua nih sama Mak Lepo nih 2010 nih. Bukan saya sendiri. Saya menciptakan, cuma beliau produsernya, dia produser. Oh, Mak Lepo produsernya. Ya. Ketika itu Mak Lepo itu udah jadi produser, dia yang mencetak VCD itu. Dan antusias dibanding yang 2008 tadi? Lumayan yang apa ini yang sama Mak Lepo ini, karena musiknya udah agak meniru pasaran lah gitu. Jadi idealis dalam karya musik populer ini tidak bisa juga seperti karya kontemporer gitu. Kalau kontemporer memang kita mengangkat ide dan gagasan si komposer atau pencipta musik itu sendiri. Sedangkan musik populer kita harus memikirkan selera masyarakat. Betul. Jadi Bang Indra sendiri agak ini ya, maksudnya udahlah berani mengambil risiko, tinggalkan dulu nih prinsip kita di musik tradisi dan kita mencoba untuk melempar sesuatu yang sesuai dengan selera masyarakat gitu. Betul. Tapi tidak meninggalkan musik tradisi ya Bang? Enggak. Saya basic apapun karya saya itu dasarnya ornamen-ornamennya tradisi. Bahkan kontemporer itu karya saya 2007 itu saya pernah tampil karena ini setelah saya tamat itu ada karya akhir itu saya itu Saluang Dead namanya. Saluang apa? Berangkat Saluang Dead. Digital effect processor. Itu karya satu saya karya akhir satu saya. Jadi saya ini tuh ya gimana Saluang ini memakai efek gitu. Sehingga dia bisa memasuki wilayah genre musik-musik rock, modern ya, R&B, semua musik. Saya kasih Saluang itu pakai efek
efek. Akhirnya ada yang bunyi distorsi, Mhm. bunyi wah gitu, macam-macam. Ada di saya ada itu karya 2006 ya. Jadi ketika itu ada festival musik elektronik, musik techno namanya di Sika Panjang. 2006 itu internasional itu. Yang tampil dari Malaysia juga ada, dari Padang Panjang, maupun Padang Panjang. Adalah panitia festival musik Surabaya. Yeah. Nonton karya itu akhirnya diminta tampil di 2007 di Surabaya. Gitu. Festival internasional Surabaya itu satu malam itu karya saya tampil dengan 3 buah karya. Itu udah kayak semi konser ya? Iya. Jadi karya itu saya itu diminta tampil dalam satu malam itu saya menampilkan karya. Ini saya bikin karya 3. Berangkat dari Salon Baik tadi yang satu, yang andalannya, yang kedua itu saya bikin lagi Salon Pauh. Yang berasal dari Dayak Pauh itu, tapi masih pakai elektronik. Biola dan komputer. Dan si rompak yang dari Pak Tumbuh gitu. Jadi 3 karya saya tampilkan. Di 2007 itu 2 event saya dapat musik kontemporer gitu. Satu lagi di program Ford Foundation Amerika itu sama Goethe Institute Jakarta, sekolah Jerman itu kan, adakan workshop 1 bulan lama dengan komposer Indonesia yang sudah bertaraf internasional, gitu juga, Siddhartha, dari Belanda itu Van de Poel. Itu yang materinya. Jadi kami bertiga itu workshop di Goethe itu, di Gembleng sama selama 1 bulan. Disediakan penginapan di ini itu, di hotel dan di workshop ke Goethe 1 bulan lama ya, tentang musik elektronik. Musik elektronik ini kan asalnya kan dari Eropa gitu. Itu kayak EDM gitu ya, Pak Indra, bukan ya? Itu salah satu genrenya, udah begitu populer. Tapi kalau musik elektronik pure itu, memang bunyi-bunyi akustik atau bunyi-bunyi instrumen alat musik barat kalau di sana itu, itu yang diolah jadi musik. Bahkan gini, konsepnya gini, awal-awalnya kalau masa zaman klasik itu musik susunan nada-nada katanya. Cuma setelah abad 20 itu, masa-masa kontemporer itu, musik tidak berpatokan pada nada-nada lagi, bukan susunan nada lagi. Tapi udah berpindah ke konsep bunyi. Artinya kentut saja yang disusun bisa jadi musik. Seperti itu. Mantap ya. Iya, benar. Akhirnya gitulah. Konsepnya udah berubah. Jadi di Goethe itu saya berangkat dari Salon Serompak itu. Salon Serompak di Payakumbuh itu yang saluang yang mistis itu. Yang dahulu kala digunakan untuk mengguna-gunai seorang wanita ketika ditolak oleh kekasihnya gitu. Iya seperti itu. Gitu. Itu yang saya angkat lagi spiritnya itu di dalam musik elektronik. Artinya ketika teknologi itu berkembang pun mistis itu masih bisa dirasakan. Gitu. Gitu. Bisa nge-blend lah dia gitu ya, Bang Indra ya. Iya. Sampai lah gitu. Sampai marifatnya itu walaupun dalam teknologi. Betul. Mantap, luar biasa. Itu berarti ini udah perjalanan udah sampai kemana-mana nih ceritanya, Bang Indra, udah ke luar negeri dan ilmu pun sudah bertambah ya. Iya betul. Tapi kalau tadi itu musik saluang tuh yang dikombin atau disisipkan ke musik-musik genre modern tuh R&B, pop, rock, itu match ya Bang? Bagus outputnya, hasilnya ya? Kalau karya kontemporer itu inovatif itu kan kita memikirkan untuk bagaimana kan ke depannya. Seperti gitar ini pun dulu bukan seperti ini, gitar elektrik itu. Awalnya kan hanya capi itu atau alat-alat tradisional yang berbentuk yang bersumber dari gawai. Dengan pemikiran musisi Eropa itu berakhirlah musik gitar elektrik kan populer dia. Bisa masuk itu pun saluang pun seperti itu. Mungkin ketika saya berkarya itu belum populer atau belum bisa diterima oleh masyarakat tradisional, pasti belum bisa menerima gitu. Cuman suatu saat nanti tapi di kampus orang sudah biasa. Kalau bunyi saluang itu jadi bunyi elektronik seperti itu. Betul. Sekarang udah lumrah ya Bang. Lumrah gitu. Artinya memang saluang ini kan sebenarnya alat musik tradisional, itu seni musik tradisional, dan kita bagaimana bisa
membuat itu bisa dinikmati dan diminati oleh generasi muda sesuai dengan target ataupun selera pasar tadi ya Bang. Jadi itu masuklah gitu ya Bang ya. Mantap banget. Nah ini soal karya Bang Indra sendiri tuh yang sudah di belakangnya itu yang sudah di up gitu kan, ada tuh beberapa tuh hari dapat di YouTube-nya. YouTube-nya apa sih Bang? Langsung Indra Jaya gitu ya. Indra Jaya Official. Oh, Indra Jaya Official. Nah, karya-karya terbaru Bang Indra tuh ada berapa buah nih yang sudah rilis? Apakah itu ada planning juga buat mini album terus disebar ke pasaran atau bagaimana tuh Bang Indra? Gini. Jadi kembali lagi kita cerita ke musik populer atau musik industri tadi. Jadi setelah Leprin 2008 berapa tadi 2000 Leprin mencetak 2011 12 ya. 11. Ya 2011. Jadi setelah 2012 itu pasar goncang. Iya. Artinya media streaming mulai memasuki pasar. Betul. Artinya ketika produser ini mau mencetak VCD lagi, baru 1 bulan aja di pasaran udah masuk YouTube, produser merugi. Orang nggak beli kaset lagi. Iya, udah sepi ya. Itu pasar musik goncang ketika itu. Orang mau beralih lagi ke streaming gitu kan. YouTube, Spotify, iTunes. Spotify mungkin belum sepopuler sekarang. Cuman YouTube ini udah merambah. Merambah. Jadi ketika produser itu mau mencetak kaset aja 3.000, udah berada di pasaran, udah masuk YouTube, orang nggak mau beli lagi. Jadi mau karya yang pengangguran ini itu 2013 itu udah selesai sebenarnya. Saya ransumin. Oh, udah lama ya berarti Bang, 2013 ya? Betul ya, betul. Jadi mau cari produser nih lagi nih. Iya, benar. Mau direkam. Dilempar pasar nih. Iya. Ternyata produser mengeluh seperti itu. Ya, sekarang katanya kan. Umumnya produser ini kan dia penjual kaset ini, grosir. Oh iya. Firma Record, Gita Firma Record yang di Bukit itu, Planet Record. Mereka itu umumnya punya toko kaset itu. Nada. Cuman ketika udah masuk ke media streaming ini, udah peralihan ke media streaming, semuanya mengeluh. Akhirnya gulung tikar semua. Waduh. Yang produser lama itu. Terus bagaimana tuh nasib 2013 lagu Pengangguran nih Bang? Itu kalau lagu yang baru keluar ini ya? Iya, Pengangguran, Malu-Malu. Ada lagu-lagu Malu-Malu juga, Ada Yang Juwo itu. Itu udah ada 10 lagu sebenarnya satu album. 2013 itu? Iya. Udah saya aransemen musiknya, udah ada data MIDI-nya. Jadi mencari produser itu udah mengeluh seperti itu, saya simpan aja lah. Oh, 10 lagu itu dikit aja jadinya. Aduh, sayang juga aduh karya. Saya simpan. Bahkan hampir rusak ardi saya itu kan mau saya masukkan ke DVD. Saya bakar ke kabarnya saya DVD. Itu saya bakar ke DVD. Kalau enggak, data. Akhirnya jadi backupnya ke ini ya, DVD backupnya itu. Iya. Kelebihan saya itu membackup data ini yang saya sangat cepat ya. Jadi data-data lama itu saya simpan saya karena di Karawitan itu 2006 itu saya juga operator studio rekaman di Siberang Panjang itu. Jadi data-data rekam musik tradisi itu saya backup semua. Betul. Alhamdulillah sampai data musik karya saya backup. Dan akhir-akhirnya baru kemarin ini baru saya buat lagi gitu. Coba-cobalah. Sekarang untuk melepaskan uwe saja. Lepaskan candu. Berarti niat awal tuh melepaskan candu aja nih, niat awal nih. Ya, kalau sekarang melepaskan candu aja lagi. Oh, gitu. Tidak berusaha lagi Bang nih mencari ini Bang Indra. Produser. Ini kan 10 lagu terkip sudah lama banget ya, kayak hibernasi dia gitu ya. Iya. Produser nggak ada lagi yang apa di Bukit itu. Yang produser lama itu sudah tutup semua. Oh, gitu. Yang dulunya jualan kaset, udah jual baju, ada jual elektronik. Oh, iya benar. Bahkan ada bahkan ada udah meninggal seperti Planet Record udah meninggal, udah mati itu. Jadi berarti ini sekarang yang 10 lagu yang sudah ready di 2013 kan di keep nih. Jadi sekarang dikeluarin satu-satu aja nih. Terus disebar di YouTube dan banyak di samping menikmati tadi, terus mungkin suatu saat ada harapan juga untuk ini dilirik gitu ya. Saya banyak view-nya gitu ya. Iya, betul. Itu aja. Wah, mantap juga ya. Karena udah stay juga jadi sound engineer ya Bang. Jadi tuh karyanya udahlah, ini karya yang terkeep di show aja gitu ya.
Iya betul. Gitu. Jadi jangan lupa nih buat usaha pedagang mungkin yang ingin nyimak nih karyanya Bang Indra, langsung dicek aja di Indra Jaya Official, ya kan Bang Indra. Gitu. Berarti yang 10 lagu ini tuh ceritanya beragam ya, Bang Indra ya? Beragam. Beragam itu emang semua inspirasinya dari hari-harian kehidupan sehari-hari atau bagaimana nih Bang? Apa nih lagu yang paling oke nih dari 10? Ya, pengangguran ini yang paling oke menurut saya karena sesuai dengan kondisi saat sekarang itu. Sekarang, jadi lagu saya itu walaupun 2014-13 itu saya ciptakan, tetapi masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Banyak pengangguran lah sekarang dan kabur keluar negeri. Ya berarti artinya dari 2013 sampai 2026 itu sekarang 13 tahun ya Bang? Iya. Maksudnya pengangguran masih ada aja gitu ya? Iya, kalau isunya atau idenya, gagasannya itu masih malah sekarang relevan. Sekarang masih relevan malah. Iya. Banyak pengangguran yang kabur keluar negeri, bahkan presiden kemarin bilang kabur aja. Memang tuh. Iya benar. Ya, gitu. Oke. Tapi bisa ngasih cuplikan dikit sih Bang Indra? Bisa nyanyi langsung sedikit nggak ini Bang yang pengangguran itu Bang? Oh, dicoba dengan vokal gitu ya? Ya, betul Bang Indra. Kita pengen dengerin vokal langsung Bang Indra yang keren ini. Jadi usaha itu mulai bakato jauh taibo rasanya hati di dalam dado. Gak apa-apa, keren Bang. Oh jadi gitu ya Bang ya? Ya, atau pendengar radio Pro 4 Padang, kalau Mas ingin mendengar pengangguran, lagu yang sangat menggalaukan hati untuk saat ini, silakan cek di Indra Jaya Official, Pengangguran Indra Jaya, dengan Ilindra. Jadi kayaknya kalau kita ngedengerin lagu-lagu dari Bang Indra itu kayaknya memang menginspirasi ya, artinya tuh kita alami hari-harian, bisa jadi pembelajaran buat kita, ya kan Bang Indra ya? Ya betul. Tapi ada planning bikin yang baru nggak sih Bang Indra, yang mungkin sesuai juga dengan kehidupan anak-anak muda sekarang? Jadi artinya gini, kan kalau anak-anak muda nih Bang, mereka sih bakal melek nih dengan sesuatu kalau bersentuhan langsung dengan apa yang mereka alami gitu. Ada rencana nggak nih Bang Indra bikin sesuatu yang baru? Misalnya anak-anak muda apa gitu yang sekarang lagi hype gitu? Ada yang baru keluar itu FB TikTok itu. Sekarang anak-anak muda ini kan menggandrungi gadget FB atau TikTok. Nah itu ada lagunya ada sudah ada di apa itu. Itu di 2013 juga? Sama ya. Cuman musiknya agak perbarui intronya biar yang viral sekarang itu kan Minang Timur itu. Iya benar Bang. Saya agak coba mengarah ke situ. Udah ada juga di official Indra Jaya Official. Iya. Harusnya ini bisa lebih disebar ya. Tapi Bang punya planning mungkin menyebarnya lebih ke beberapa platform gitu, jadi bisa lebih dikenal luas gitu loh Bang Indra. Sebenarnya udah di Spotify juga udah ada, Apple Music juga ada. Cuman saya mempromosikan itu cuman di Facebook aja gitu. Promonya. Saya kalau di TikTok itu kurang aktif. Karena bisa kerja. Ya, bisa bekerja kan dinas itu dari pagi sampai jam 4-5 kan. Iya, mungkin karena udah concern di ini ya. Iya. Jadi karya itu memang untuk menghibur diri aja, melepas candu aja lagi. Iya, benar-benar jadi kayak pure karya yang buat kita lahir batin jiwa raga itu puas gitu ya Bang ya. Iya. Karena niat buat ini Bang, buat apa? Menurunkan ilmunya. Itu kan ilmu susah banget ya zaman sekarang itu. Mungkin memang sekarang banyak tuh seperti kampus-kampus yang sudah lebih mengarah ke seni tradisi, tapi mungkin sebagian besar juga anak muda masih kurang care nih dengan musik tradisi ya Bang. Nah Abang punya ini sendiri nggak sih niat atau bagaimana cara anak-anak muda bisa lebih care? Kita juga Perompat salah satu kanal yang menjadi concern kita adalah untuk memberikan anak-anak muda melek akan budaya tradisi Minang gitu. Ya kalau itu di kampus sih ada kan, di kampus itu selain saya
teknisi di sana. Kadang-kadang mahasiswa itu kan dia belajar di studio itu butuh pendampingan. Saya mendampingi mereka apa kendalanya, baik dari segi teknologi alat itu, saya mengarahkan gitu. Jadi di kampus saya menelurkan itu. Sedangkan dulu saya juga pernah dulu mengajar itu. Dari 2007 itu saya tenaga pengajar sebenarnya. Bahkan sampai di Aceh itu saya perintis, termasuk perintis di Aceh, Institut Seni Budaya Aceh, yang ditugaskan isi padang panjang di Aceh ketika itu. Udah juga ya. Sempat jadi ketua jurusan juga di sana 2,5 semester, dan saya balik lagi ke isi padang panjang karena ketika itu rektor semasa Pak Nofesar Jamarun itu, Profesor Nofesar Jamarun diisi ya. Iya, karena studio sudah mati katanya. Dihidupkan kembali. Lalu saya balik lagi ke Panjang. Gitu ya. Sampai saat ini. Ada nggak sih keinginan yang sampai saat ini tuh belum tercapai buat Bang Indra Jaya, khususnya dalam dalam sense musiknya Bang Indra nih, keinginan yang belum terwujud sampai saat ini dan mungkin someday ingin mewujudkan itu? Apakah konser di 5 negara misalnya gitu, Bang? Misalnya. Kalau ada sih. Dulu itu kalau di kontemporer itu saya aktif. Itu kan genre musik ini kan ada. Saya di 3 wilayah itu saya masuk sebenarnya. Pertama musik tradisi. Yang kedua musik populer, yang musik yang seperti Pengangguran itu. Yang ketiga tadi kan musik kontemporer. Atau inovatif. Ini kalau kontemporer ini audiensnya terbatas. Cuman ilmunya yang idenya yang mahal gitu kan. Jadi sebenarnya dahulu pernah mau kolaborasi sama komposer Belanda dahulu. Yang promotornya ini Piet Hein van der Poel ini. Yang guru workshop saya itu. Yang tadi 1 bulan itu ya, Bang ya? Iya. Terus? Jadi saya mau dikolaborasikan 2012 dengan musisi Belanda, namanya Wick Heymans, aktif di Belanda gitu. Kalau dicari musisi yang terkenal ya di Belanda. Ya, satu lagi Black Pencil namanya. Oke, Ishak. Itu. Saya masih ingat itu. Piet Hein itu menemui saya pergi ke Padang Panjang untuk menemui saya untuk menyusun agenda itu. Cuman ketika mau dekat-dekat event itu terjadi krisis 2012 itu di Eropa itu kan. Gagal lah danaan katanya kan. Jadi sejak itu saya mulai nggak aktif lagi di kontemporer. Saya lebih menyelami populer dan tradisi. Gitu. Jadi itulah sebenarnya yang belum tercapai ya, Bang Indra ya. Iya, belum tercapai. Rencana dan keinginan untuk konser. Mudah-mudahan bakal tercapai lah, Bang Indra. Santai menikmati pekerjaan hari-harian sambil ini kan mempopulerkan musik-musik karyanya Bang Indra sendiri kan. Ini harapan terakhir Bang Indra apa nih, Bang Indra? Dan sekaligus memberikan pesan untuk dosa pendengar khususnya anak-anak muda nih. Bagaimana kita bisa mencintai seni tradisi ya, kayak Bang Indra tuh udah mewali dari 2000 di SMK 2000 Bang, 2007 ya Bang, 2009 ya. Sampai saat ini masih eksis dan tetap berbagi. Ayo kita ini Bang, kita kasih semangat buat anak-anak mudanya Minang nih. Ya betul. Jadi sebagai musisi itu kita memang mencintai semua musik. Jangan alergi dengan salah satu genre atau musik apapun. Kadang kita tidak mengerti, maka kita tidak mencintainya. Itu sebenarnya. Jadi berusaha untuk mencintai baik tradisi, populer, kontemporer. Kalau orang bilang itu all round, semua musik. All around sih ya, betul. Iya, semua musik. Jangan pernah pantang gitu. Jadi konsep saya sekarang ini sama dengan rumah makan. Rumah makan itu apa semuanya sambal. Jadi tidak teraudiens sekarang saya. Iya, kalau saya seperti selera nih gitu ya. Tapi kita menyediakan mau seleranya apa? Iya, mau sambal lado. Betul. Gitu. Mau sambal rendang atau kalau dapat kita seperti itu. Kalau sebagai produsen itu. Sebagai produsen ya, bukan konsumen gitu. Jadi jangan ketika tradisi kita alergi.
Iya, betul. Maunya betul. band-band. Kalau band-band itu boleh sama Sakuber, boleh. Kan kalau dulu di SMA itu saya gandrung itu. Gunros, Scorpion, dan Iya, itu rock semua itu. iya gitu. Iya, The klasik. Purple gitu. Hmm. Nah itu, jadi sebagai musisi itu atau seniman itu cintai semuanya. Betul. Kalau belum mengerti, kalau belum mengerti jangan pernah apa namanya itu mengejek, tapi selami dulu. Iya, pahami dan Jatuh selami cinta dulu. seperti saya mencintai tradisi. Iya, Awalnya betul. kan alergi juga kan, cime lagi itu kata Iya, orang. ternyata sampai sekarang Nah, jadi ini- cinta ya, pokoknya susah lepas nih Yang kayaknya. Yang gila-gila malah. Yang gila-gila. Luar biasa emang. Tapi benar sih pesan Bang Indra, mungkin musik Minang tradisi memang identitas kita ya di Sumatera Barat, Sebayaran di Minang. Tapi kita juga nggak boleh menutup mata dan kemungkinan itu pasti ada ya Bang Indra ya. Iya betul. Untuk selalu bisa menikmati dan lebih bisa mengembangkan musik tradisi kita dan tidak ketinggalan oleh perkembangan era atau zaman ya Bang ya. Bang Indra, Apalagi makasih banyak. Nggak kira-kira Bang? Oke. Apa tuh? Gimana Apalagi lagi? yang orang luar itu Hmm. yang dilirik yang mahal itu memang tradisi kita. Ya. Nah, cuman bagaimana kita memolesnya lagi biar Betul, dia betul. mahal gitu kan, nah, gitu. Justru orang-orang luar itu lebih interest atau tertariknya dengan kekhasan Tradisi daerah kita. masing-masing gitu ya Bang Indra ya. Betul. Jadi jangan kita kekinian terus harus ikut lagu bule, lagu ini, lagu Korea dan yang lain. Tapi bukan berarti kita menutup mata juga buat itu dan menutup telinga juga untuk Bukan, kita. bukan, Oke. tidak ada. Bang Indra, makasih banyak ya sudah ngobrol bareng kita malam hari ini. Oke. Inspiratif banget Bang Indra. Mudah-mudahan karya-karya Bang Indra bisa dinikmati oleh seluruh Dusana Padang dan masyarakat Kota Padang, Minang, Sumatera Barat, sama bahkan mungkin nasional, perantau-perantau Minang kita yang di sana. Dan mudah-mudahan karyanya Bang Indra ada lagi nih dan bisa hype sampai keluar negeri. Nanti terwujud tuh Amin, keinginan amin, Bang Indra semoga. tadi buat konser di 5 negara Bang Indra. Amin. Salam sama keluarga dan juga mahasiswa-mahasiswa di ISI ya Bang Indra. Oke, Tapi- sama-sama. Saya pun salam sama keluarga RRI Pro 4 Padang. Siap. Sukses Siap. dan mengudara selalu. Siap, Sampai akhir hayat. amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Indra. Selamat beristirahat dan kembali ke aktivitas masing-masing Bang Indra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dusana Padang, demikian obrolan kita bersama Bang Indra.